بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الدين، حفظكم الله جميعا وبارك الله فيكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم di dalam banyak hadis telah menjelaskan kepada kita bahwa para pengikut al-haq, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar berjalan di atas as-sunnah, jumlah mereka amatlah sangat sedikit bila dibandingkan dengan umat manusia secara umum. Bahkan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Jalla wa'ala mencela orang-orang yang mengikuti pendapat mayoritas manusia tanpa mempertimbangkan kebenaran. Na'am ikhwati fiddin, barakallahu fikum. Oleh karenanya ahli sunnah wal jamaah mengajarkan kepada para pengikutnya, yaitu orang-orang yang siap berpegang dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berkeyakinan bahwa al-haq la yuzan bil aktsariyah. Kebenaran al-haq tidaklah diukur dengan jumlah, tetapi al-haq yuzan bil kitab wa sunnah. Kebenaran itu diukur dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang mutawatir yang datang dari sekian banyak jalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan tetap terus senantiasa ada, terus tidak akan pernah putus sunnatullah, sekelompok kecil dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebut ta'ifah, sekelompok kecil dari sekian banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetap terus ada sekelompok kecil dari umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berjalan di atas al-haq. Mereka berupaya untuk menyuarakan al-haq dan mereka memperoleh kemenangan dari Allah Jalla wa'ala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan mereka menyuarakan dan menyebarkan al-haq.
tentunya setelah mereka mengamalkannya. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak akan mempengaruhi gerak langkah mereka sedikit pun. Orang-orang yang berusaha untuk menyisiri, orang-orang yang berusaha untuk menggunakan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang berpegang dengan al-haq, berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang akan tetap terus mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'am ikhwati fid din, hafizakumullah. Di dalam sejarah ahli sunnah semenjak zamannya imam ahli sunnah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini, tidak pernah sekalipun ahli sunnah wal jamaah mengalami kekalahan. Karena ahli sunnah wal jamaah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hujjah dan bayan, dalam bentuk dalil, sikap mereka yang ilmiah, yang selalu mengajak kepada kaum muslimin kembali kepada dalil, menuntut lawan bicara untuk mendatangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang sering kita baca di dalam sejarah betapa banyak ulama ahli sunnah wal jamaah yang dianiaya, disiksa, terzalimi, dicambuk, bahkan banyak di antara mereka yang dipenjara. Betapa banyak barakallahu fikum peristiwa yang menggambarkan terbunuhnya ahli sunnah wal jamaah. Bahkan di dalam suatu masa sekelompok besar dari kalangan ahli sunnah wal jamaah dibantai. Tetapi ini tidak dinamakan kekalahan, ya ikhwan. Karena na'am barakallahu fikum ahli sunnah wal jamaah tetap terus zahirina 'ala al-haq. Mereka adalah orang-orang yang menyuarakan al-haq. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Al-ghurbah adalah suatu kemestian. Kita hidup serasa diasingkan di tengah-tengah masyarakat. Kita hidup seakan-akan bukan di dunia kita. Kita hidup, na'am barakallahu fikum, terasa bukan di negeri kita sendiri. Kita benar-benar merasa terasing dikarenakan kita menyuarakan al-haq, melaksanakan dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jemaah dan di hina. Ini adalah sunnatullah, ketetapan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amatlah beruntung orang-orang yang keadaannya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Umar Abi Abdurrahman radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah alaihi di dalam sahihnya, beliau menyatakan, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ini dimulai dan muncul. Agama Islam ini dilahirkan dalam keadaan terasing, tidak dikenal oleh masyarakat, bahkan dibenci dan dimusuhi. Naam, tetapi setelah Allah Jalla wa Ala melihat kesungguhan dan keikhlasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka Allah Jalla wa Ala berikan kemenangan untuk mereka, futuhat, penaklukan daerah dan wilayah. Banyaknya kaum muslimin umat manusia yang masuk ke dalam Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau perhatikan banyak manusia yang datang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa sayaudu ghariban kama bada." Dan suatu saat nanti Islam ini akan kembali terasing seperti sedia kala. Ketika awal Islam, ketika Islam ini mulai dikenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan kabar gembira menghibur kita semua. Kata beliau, "Fatuba lil ghuraba." Alangkah beruntungnya, berbahagianya orang-orang yang diasingkan. Karena orang-orang yang diasingkan, barakallahu fikum, dikarenakan mereka berpegang dengan al-haq, berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka diasingkan kecuali nanti hanya akan meninggikan derajat mereka.
derajat mereka akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam berbagai ayat mengingatkan kita agar tidak pernah merasa bersedih sekalipun. Jangan berkecil hati dengan melihat jumlah dan pengikut. Allah Jalla wa Ala memuji orang-orang yang bersyukur dikarenakan jumlah mereka yang sangat begitu sedikit sekali. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Alangkah sedikitnya hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Nah, barakallahu fikum, Allah Jalla wa Ala menyebutkan jumlah orang-orang yang bersyukur adalah qalil, amatlah sedikit sekali, hanyalah untuk memuji kedudukan mereka. Nah, barakallahu fikum, Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran Al-Karim menyatakan bahwa kehidupan manusia ini tidak akan lepas dari perbuatan zalim, aniaya, satu dengan yang lain saling menjatuhkan dan saling merendahkan. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan jumlah mereka amat sangat sedikit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna katsiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilun ma hum. Allah Jalla wa Ala menjelaskan, dan kebanyakan orang-orang yang saling berhubungan al-khulata, bermuamalah dalam kehidupan dunia, la yabghi ba'dhum 'ala ba'd, sebagian mereka menganiaya sebagian yang lain, sebagiannya melampaui batas di dalam bersikap, illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa qalilun ma hum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amat sangat sedikit orang-orang yang seperti ini, yang tidak terjatuh dalam zalim, tidak menganiaya yang lain di dalam bermuamalah. Nah, ikhwati fiddin, barakallahu fikum, Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, salah seorang imam di dalam dakwah, contoh dan suri tauladan kita di dalam berdakwah fi sabilillah. Bersabar, tetap terus teguh, tidak pernah mundur, istiqamah, konsisten di dalam menyuarakan at-tauhid, memperingatkan umat dari dosa-dosa kesyirikan. Itu semua dilakukan oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam hanya untuk mengharapkan pahala dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku tidak pernah meminta upah dari kalian, karena sesungguhnya pahala yang aku harapkan hanyalah dari Allah Rabbil Alamin. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam seorang nabi, bahkan min ulul azmi, dari kalangan nabi yang mendapatkan keistimewaan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Seorang nabi yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah Jalla wa Ala, mendapatkan ta'yid, pertolongan dan kekuatan dari Allah Jalla wa Ala. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, ketika beliau berdakwah pengikutnya hanya sedikit sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, "Fama amana ma'ahu illa qalil." Dan dia adalah beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam melainkan sekelompok kecil dari umatnya. Padahal beliau berdakwah ratusan tahun lamanya. Nah, barakallahu fiikum, tetap yang ditampakkan oleh beliau adalah kesabaran. Barakallahu fiikum, sehingga jangan pernah sekalipun kita mengukur kebenaran dan kesalahan dari jumlah. Kebenaran dan kesalahan hanya diukur dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan silau mata, jangan sampai tertegun dan ta'ajub, merasa rendah dan kecil hati ketika melihat ahlul batil, al-hizbiyyin, al-mubtadi'ah, ketika kita melihat para pengikut kesesatan dan kebatilan, kelompok-kelompok yang keluar dari jalan yang lurus, yang tidak sesuai dengan manhaj dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengikut mereka banyak, mendapatkan suara mayoritas,
didukung oleh tokoh dan pembesar masyarakat, jangan sekalipun merasa bersedih dan kecil hati. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Kalau seandainya engkau ikuti dan turuti kebanyakan umat manusia, niscaya mereka akan menyesatkan diri dari jalan kebenaran. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum, para nabi alaihi wassalatu wassalam, tidak semua nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pengikut yang banyak. Karena sesungguhnya dakwah tauhid, sesungguhnya dakwah sunnah bukanlah untuk mencari banyaknya pengikut, tetapi tujuan dari dakwah tauhid, tujuan dari dakwah sunnah adalah menyelamatkan umat manusia dari siksa Allah Jalla wa Ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah, min hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mencoba memberikan bayangan untuk kita tentang keadaan hari kiamat. Di dalam hadis yang cukup panjang tersebut, An-Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, wan nabi wa ma'ahu rahab, datang seorang nabi, pengikutnya hanya beberapa puluh orang. Wan nabi wa ma'ahu rajulan, ada pula seorang nabi yang pengikutnya hanya dua. Wan nabi wa ma'ahu rajul, ada seorang nabi pengikutnya hanya seorang. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad, ada pula seorang nabi yang tiada memiliki pengikut. Para al-anbiya, para nabi demikian dakwahnya. Nah, ketika kita membahas hadis-hadis yang seperti ini di dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, kita lihat keterangan dan syuruhat, syarah-syarah yang disebutkan para ulama, terdapat faedah yang harus dipegang dan selalu diingat, senantiasa dipegang oleh seorang da'i ilallah, seseorang yang berdakwah kepada sunnah, berdakwah kepada tauhid, bahwa na'am barakallahu fikum, hadis ini adalah hiburan kepada seluruh sunni salafi. Na'am barakallahu fikum, kalau semua para nabi demikian keadaannya, ada di antara mereka yang tidak memiliki pengikut seorang pun, maka apalagi kita yang tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang jauh daripada ilmu syar'i. Na'am ikhwati fid din, hafizakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Berdakwah ila Allah Jalla wa Ala maknanya sangat luas. Berdakwah di jalan Allah, mengajak orang kepada tauhid dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak selalu diartikan dengan memberikan dakwah, tidak selalu diartikan dengan memberikan kajian dan ta'lim serta khutbah. Berdakwah ila tauhid wa ila sunnah tidak selalu diartikan, na'am barakallahu fikum, sebagai seorang alim, tetapi berdakwah kepada tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dilakukan dalam banyak hal. Kita berdakwah dengan melalui lisan, kita berdakwah dengan tulisan, kita berdakwah dengan harta yang kita miliki, kita berdakwah dengan memberikan kekuatan tubuh kita untuk berta'awun di dalam dakwah. Kemudian barakallahu fikum, dan jangan dilupa berdakwah dengan mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang kita cintai mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kedua orang tua, kita doakan saudara-saudara kandung kita doakan keluarga besar kita doakan para tetangga dan sahabat karib agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa Ala. Ini termasuk bagian dakwah. Berdoa meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah Jalla wa Ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai, termasuk bagian daripada dakwah. Na'am barakallahu fiikum. Kalau seandainya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak mampu memberikan hidayah untuk ayah kandungnya setelah beliau bersabar dalam berdakwah, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak mampu memberikan hidayah untuk istrinya, Nabi Lut alaihi salatu wassalam tidak mampu memberikan hidayah untuk istrinya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak mampu memberikan hidayah untuk pamannya yang tercinta, pamannya yang selama itu menjaga dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan bersedih ya ikhwan, ketika sekian lama kita berdakwah, keluarga kita masih saja memusuhi,
Kita jangan bersedih ya ikhwan. Ketika sekian lama kita berdakwah, ternyata orang-orang yang kita cintai tetap memusuhi dakwah ahli sunnah wal jamaah. Kita lihatlah ibrah para nabi. Para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Untuk kita ambil pelajaran. Nah, barakallahu fikum. Adapun halangan, cemoohan, hinaan, fitnah, tuduhan, ini adalah sunnatullah, ketetapan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La mahifalaha. Tidak ada celah sedikit pun agar kita bisa lari dari ujian-ujian yang semacam ini. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, berapa banyak tuduhan keji yang ditujukan untuk beliau. Dituduh sebagai seorang penyihir, dituduh sebagai orang gila. Na'am barakallahu fikum, dituduh sebagai seorang syair, dituduh sebagai tukang ramal, dituduh mendapatkan ilmu dari ahli kitab. Na'am barakallahu fikum, para nabi dituduh sebagai orang-orang yang sesat, dituduh sebagai orang-orang yang bodoh. Wa inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami melihat engkau ya Nabi berada dalam kesesatan yang nyata. Wa inna lanaraka fi safahah. Di dalam surat Al-A'raf, kisah-kisah para nabi. Sesungguhnya kami melihat dan menyaksikan engkau adalah orang-orang yang bodoh. Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardalun. Apakah kami mengikuti dan beriman kepadamu sementara para pengikutmu adalah orang-orang yang hina kedudukannya di dalam semesta ini? Jangankan kita, na'am barakallahu fikum, jangankan kita ya ikhwan, Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin pun tidak lepas dari tuduhan. Allah Rabbul Alamin itu tidak lepas dari tuduhan dan fitnah yang mereka lancarkan. Ahli kitab orang-orang Yahudi, bagaimana mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala faqirun wa nahnu aghniya. Allah adalah zat yang fakir sementara kami adalah orang-orang yang kaya. Na'am barakallahu fikum, karena tidak memberikan infak untuk mereka menurut keyakinan mereka. Orang-orang Nasara menuduh Allah Jalla wa Ala mengambil anak. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu. Dan mereka menyatakan Allah itu telah mengambil seorang anak, menghususi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari tuduhan ahlul batil. Sehingga ketika kita dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, merubah agama nenek moyang, tidak bermasyarakat, dituduh sebagai bagian dari teroris. Na'am barakallahu fikum, dituduh sebagai orang-orang yang keras dan saklek. Na'am barakallahu fikum, kita tetap tegar. Kita tetap terus mencari ilmu, menuntut ilmu, sehingga kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam bersikap dan bermuamalah dalam kehidupan dunia. Na'am barakallahu fikum. Dan kita sama ahli sunnah, kita harus menjaga ukhuwah, menjaga cinta di antara kita, ta'awun ya ikhwan di dalam dakwah. Ta'awun, saling tolong menolong di dalam dakwah, di dalam mengadakan kajian-kajian ilmiah, yang bagian transportasi, mempersiapkan tempat, mencari izin, yang menghubungi ustaz, melalui ustaz, yang bisa berinfak dengan harta, dia siapkan hartanya. Na'am barakallahu fikum, saling ta'awun. Barakallahu fikum, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, tidak saling jajake. Akhirnya ta'alimnya gagal karena saling jajake, tidak ada yang jemput. Nah, barakallahu fikum, ini harus kita perhatikan sama ahli sunnah. Kita harus bersikap lemah lembut terhadap ahli sunnah wal jamaah. Kita lihat nasihat para ulama kepada ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, na'am barakallahu fikum, beliau mengatakan, ya ahli sunnah, taraffaqu fima bainakum fa innakum min aqallin nas. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri yang hidup di zaman tabi'in, kata beliau rahimahullah ta'ala, wahai ahli sunnah, ini kalian berlemah lembut, bersikap kasih sayang sesama ahli sunnah di antara kalian, karena sesungguhnya kalian yaitu ahli sunnah termasuk kelompok yang kecil, yang jumlahnya sedikit. Al-Imam Sufyan Al-Thawri, Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullah ta'ala menyampaikan nasihat pula kepada kita, istawsaw bi ahli sunnati fa innahum ghuraba. Selalu sampaikanlah wasiat dan nasihat kebaikan untuk ahli sunnah. Nasihatkan dan ingatkan segenap ahli sunnah dengan kebaikan. Fa innahum ghuraba, karena ahli sunnah adalah orang-orang yang diasingkan. Al-Imam Sufyan Az-Zawri rahimahullah ta'ala dalam kesempatan yang lain mengatakan, apabila engkau mendengar ahli sunnah bil musyrik wal akhar bil nazr fab'ath ilaihim assalam.
Kalau engkau dengar ada seorang ahli sunnah di timur, kemudian orang kedua ahli sunnah di ufuk barat, sampaikan salamku untuk mereka berdua. Ma aqalla ahli sunnah wal jamaah. Alangkah sedikitnya jumlah ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala mengatakan, inni ukhbirtu bi mauti rajul min ahli sunnah faka'anni afqidu ba'da a'dha'i. Sungguh, ketika aku mendengar salah seorang ahli sunnah meninggal dunia, seakan-akan ada anggota tubuhku yang jatuh dan hilang. Ini adalah nasihat dari ulama ahli sunnah wal jamaah agar kita selalu menjaga ukhuwah. Na'am barakallahu fiikum. Demikian juga kita jaga ummahat, kita jaga istri dan anak-anak kita. Na'am barakallahu fiikum, tetap terus sampaikan nasihat kepada mereka untuk bersemangat mengamalkan sunnah, bersabar dengan kefakiran dan kemiskinan, bersabar dengan penderitaan duniawiyah. Na'am barakallahu fiikum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari siksa api neraka, panasnya api neraka, dan keluarga kalian seluruhnya. Na'am barakallahu fiikum. Senantiasa doakan istri dan anak-anak kita. Sering-seringlah ketika kita masuk ke dalam rumah, pegang rambut dan ubun-ubun mereka, pegang rambut dan belai rambut istri dan anak-anak kita. Kita doakan barakallahu fiikum, barakallahu fiikum, Allah yahfazukum. Sering-seringlah kita adakan yang seperti ini agar keluarga kita terjaga. Kita jaga anak-anak kita barakallahu fiikum dari pendidikan-pendidikan, na'am barakallahu fiikum, yang bisa merusak akidah dan moral mereka. Jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh duniawiyah, pemikiran-pemikiran dan pemahaman yang batil. Ini adalah tugas kita bersama. Na'am barakallahu fiikum. Demikian juga kepada para ummahat, jadilah istri-istri yang selalu mendorong suami untuk berdakwah kepada Allah. Jadilah istri-istri yang selalu mendorong dan memberikan semangat kepada suami untuk rajin ta'lim. Na'am barakallahu fiikum, selalu ikuti ta'lim. Berikan dorongan untuk mereka, tuntut dari suami untuk meminta pelajaran, tuntut dari suami untuk mendapatkan nasihat. Karena istri berhak untuk mendapatkan pelajaran, pendidikan. Na'am barakallahu fiikum, istri berhak untuk mendapatkan nasihat dari suami. Sehingga na'am barakallahu fiikum, berikanlah tetap terus semangati dan semangatilah para suami untuk belajar mengikuti majalis ta'lim, tidak digemboli, tidak minta yang macam-macam. Sama-sama bersabar, saling memberikan wasiat untuk bersabar. Demikian juga doakan suami dan anak-anak agar selalu bersabar di atas manhaj ini. Na'am barakallahu fiikum, Allahu yahfazukum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita hingga menghembuskan nafas yang terakhir. Menegakkan kaki di atas sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Bukan banyaknya nasihat dan ayat, bukan banyaknya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tujuan nasihat, tetapi yang menjadi tujuan nasihat barakallahu fiikum disampaikan maksud, kemudian dimengerti, lalu diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keikhlasan untuk kita semua di dalam berucap dan beramal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.